Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi ini di Masjid Baitul Muhsinin Al-Muhsinin, Kampung Sawu, Wirokerten, Kapanewon, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa berkumpul bersama dalam rangka belajar. Semoga Allah menjadikan forum kita forum yang diberkahi dan kita bisa membawa ilmu yang bermanfaat serta dosa-dosa kita diampuni. Salat dan salam semoga terhaturkan untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan mati-matian agar umat manusia bisa mendapatkan penjelasan hidayah alal mahajjatil bayda, di atas dasar yang kuat. Dan di kesempatan kali ini, walhamdulillah, kita kehadiran tamu agung Al-Ustadz Al-Fadil Nidhal Mashhud hafizahullah ta'ala wa ra'ah, yang beliau nanti akan memberikan daurah di beberapa sesi di Jogja dan sekitarnya. Untuk pagi ini sesi pertama yang akan membahas tentang pendidikan akidah bagi muslimah sebagai bekal penguatan keyakinan dan bekal dalam menjalani hidup yang lebih baik. Dan kegiatan semacam ini sudah selayaknya untuk lebih intensif kita lakukan, karena ketika seseorang sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat, insya Allah akan mengalihkan dari kesibukan yang tidak bermanfaat. Daripada ikut berita-berita viral mungkin menyangkut kehormatan orang, lebih baik kita menambah ilmu yang banyak kita tidak tahu. Selanjutnya sedikit biografi ringkas tentang Al-Ustadz Nidhal Mashhud hafizahullah. Beliau asli Gresik, tepatnya dari Kecamatan Panceng, Gresik. Terlahir 5 Februari tahun 1983. Kemudian mengenai pendidikan SD di Kecamatan Panceng, Gresik, kemudian pindah ke MI di Mojopetung, Kecamatan Dukun, Gresik, lalu Madrasah Sanawiyah Mas Kumambang, Gresik, kemudian Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri Surakarta, lalu setelah itu baru lanjut di Universitas Al-Azhar, Fakultas Usuluddin di Kairo, Mesir. Kemudian mengenai pengalaman organisasi dan kajian, beliau hafizahullah termasuk di antara yang cukup aktif dalam berbagai macam forum-forum kajian. Di antaranya Forum Studi Informasi Alam Islami. Ini di posisi Majelis Penelitian dan Pengembangan. Kemudian Forum Telaah Ilmu-Ilmu Hadis sebagai koordinator kajian. Kemudian beliau juga sebagai ketua Forum Studi Al-Quran. Kemudian beliau juga sebagai pendiri dan ketua Forum Telaah Literatur di bawah IJMI Kairo. Kemudian beliau sebagai pemimpin redaksi jurnal ilmiah Al-Muntada Lidirasatil Ulya, dan beliau juga majelis tarsjih pimpinan cabang internasional Muhammadiyah di Mesir sebagai anggota. Untuk aktivitas saat ini beliau pengasuh Ponpes Mas Kumambang, Gresik. Kemudian beliau ketua umum IJMI untuk wilayah Mesir, kemudian juga ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia DDII Gresik,
Lalu beliau Direktur Pusat Kajian Akidah Ihkam, yang ini bisa diakses di medsosnya. Facebook ada ya Ustaz? Facebook, YouTube ada ya. Nanti kalau ingin ngerti seperti apa kajian-kajian akidah di medsos, bisa ngakses di medsos Ihkam. Kemudian beliau adalah pembina Yayasan Wakaf Sanabil Nusantara dan ikut bagian dari Ikatan Ulama dan Dai Asia Tenggara. Ada banyak sekali pengalaman organisasi beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau, usia beliau, ilmu beliau dan setiap amal beliau, dan semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat berikut kaum muslimin yang lainnya. Baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, nanti beliau akan menyampaikan materi seperti biasa ya, kurang lebih 45 menit sampai 50 menit ya. Sisanya nanti bisa kita sambung dengan tanya jawab, memberi kesempatan bagi para peserta sekalian, bagi ummahat mungkin nanti bisa melalui kertas sebagaimana biasanya. Dan tidak ada pembacaan matan maupun syarah apapun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kepada Al-Ustaz Nidhal Mashhud wa ilaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, hubban lahu wa ta'ziman wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Yang saya muliakan Ustadzuna Al-Fadhil Ustadz Aminur Baiz beserta jajaran asatidzah, yang kami muliakan juga jajaran pengurus dan asatidzah di Ma'had Jamilur Rahman ini, serta khususnya mungkin bagian yang mengelola aktivitas di masjid yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai pusat kegiatan yang bermanfaat untuk umat Islam, khususnya untuk mereka-mereka yang betul-betul memiliki kerinduan besar ya, ingin sebagaimana kita saat ini sehari-hari mungkin beraktivitas dan beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat berjamaah ada imamnya, berharap juga nantinya di akhirat nanti berada di dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terdepan yang telah mengajarkan agama ini, menyampaikannya kepada kita, sekaligus menjadi suri tauladan dalam bagaimana bisa menerapkannya dengan baik. Allahumma amin. Para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, khususnya para ummahat dan akhwat rahimakumullah, tema yang disampaikan kepada saya untuk kita bahas pada kesempatan kali ini fokusnya tentang pendidikan akidah, terutama mendidik diri kita sendiri ya. Sebelum kita juga punya tanggung jawab untuk mendidik keluarga yang mungkin aktif di lembaga pendidikan, juga mendidik para siswa dan santri, serta juga masyarakat. Nah, akidah ini seperti kita kenal ya, adalah sebutan untuk apa yang ada di dalam hati kita berupa keyakinan atau kepercayaan yang mendekati keyakinan yang dirasakan secara mantap ya, dirasakan secara matang
tidak mudah goyah. Lalu bukan hanya itu, tetapi diharapkan juga dia mendatangkan hasil, mendatangkan buahnya, sehingga tidak hanya sekedar menjadi wawasan dan wacana, tetapi betul-betul bisa membuahkan amalan-amalan, bisa membuahkan tindakan-tindakan sebagaimana yang diharapkan. Ketika kita bicara tentang akidah dalam kaitannya dengan agama Islam, istilah akidah ini termasuk istilah yang relatif baru. Kalau kita lihat di ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, tidak begitu disebut, tetapi dia menjadi judul yang lebih luas, yang mencakup banyak hal penting di dalam agama ini. Kita mengenal dalam Islam ada istilah arkanul iman, rukun-rukun iman. Dan kita mengenal juga istilah iman itu sendiri. Lalu kemudian kita mengenal istilah Islam. Kita mengenal rukun-rukun Islam. Kita mengenal istilah asyhadatain, yaitu bersaksi bahwa Allah lah satu-satunya sesembahan kita, kemudian Rasulullah adalah utusan Allah, kemudian ajaran-ajaran setelah itu. Kita juga mengenal istilah ad-din atau agama. Lalu kita juga mengenal istilah at-tauhid. Nah, at-tauhid ini lebih spesifik, yaitu mengesahkan. Mengesahkan siapa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah inti dari ajaran Islam. Nah, kata akidah itu maksudnya keyakinan atau kepercayaan yang mantap, yang ada di dalam hati seseorang, kemudian dia hayati, lalu nanti menghasilkan buahnya. Kalau baru sekedar lintasan-lintasan pemikiran, dia tidak disebut sebagai akidah. Atau dia hanya sekedar sebagai wawasan yang belum dirasakan mantap di dalam hati, dia juga tidak disebut akidah. Akidah atau i'tiqad itu sesuatu yang dipegang dengan teguh, sehingga nanti akan kita bahas apa kira-kira buah dari ketika seseorang menjaga pendidikan akidah. Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, dua orang ulama Ahlus Sunnah dan pakar hadis besar di masa-masa ketika Imam Bukhari waktu itu masih hidup. Beliau membuat satu ringkasan akidah, antara yang dijuduli adalah i'tiqaduddin, akidah atau keyakinan terkait dengan agama. Nah, beliau di situ menyebutkan banyak rincian akidah, dan kalau kita perhatikan para ulama-ulama Ahlus Sunnah di era itu dan era-era sebelumnya, banyak juga yang menulis karya-karya ringkas dalam bidang akidah. Akan tetapi secara umum, karya-karya ini fokusnya mencantumkan keyakinan-keyakinan atau pendirian-pendirian umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang bertentangan dengan kalangan yang sudah mulai menyimpang. Nah, buku-buku semacam ini, buku-buku yang dikaji oleh para ulama, para pakar. Tapi akidah Islam itu bukan hanya itu. Bukan hanya yang ada di buku-buku yang secara fokus membahas penyimpangan-penyimpangan akidah. Tetapi akidah Islam itu apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang isinya adalah tentang informasi-informasi yang kemudian kita yakini, berita-berita tentang dunia gaib, berita-berita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, berita-berita tentang nanti di akhirat bagaimana. Banyak sekali informasi yang ada di Quran dan di Sunnah itu yang kemudian diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita yakini, karena memang itu informasi yang benar. Nah, kemudian dengan segala macam turunan atau rinciannya. Jadi kalau kita bisa ringkas, kalau kita bisa ringkaskan apa yang saya sampaikan di awal tadi, akidah ini adalah keyakinan atau kepercayaan yang mantap. Kalau kita bicara tentang akidah Islamiyah, berarti yang harus
miliki oleh seorang muslim, yang rinciannya itu semuanya sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kemudian diterangkan lebih detail oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, lalu kemudian diperjelaskan oleh para ulama ahlu sunnah sepanjang masa. Nah, ini secara akidah itu apa, kemudian rinciannya seperti apa. Nanti fokus pembicaraan kita kali ini adalah bagaimana kita mendidik diri kita untuk bisa menyerap ajaran akidah tadi, lalu kemudian menghayatinya, lalu kemudian lebih tinggi lagi adalah memperjuangkannya. Ini 3 tahapan. Ya, boleh dicatat atau diingat-ingat. Jadi akidah itu sudah jelas ya. Ajarannya tinggal kita baca, tinggal kita pelajari, dan insya Allah kita semua sudah sering mengadakan kegiatan-kegiatan rutin dan berkelanjutan untuk mengajarkan secara rinci detail dari isi akidah Islam. Nah, fokus kita saat ini adalah bagaimana kita melihat ulang ya pengajaran akidah itu, lalu mendidikkannya untuk diri kita. Nah, ada 3 tahapan ini. Pertama adalah pemahaman ya. Kita pahami apa saja rincian dari akidah Islam, kita pahami apa itu rukun iman, lalu rincian dari masing-masing rukun iman seperti apa, kemudian apalagi ajaran-ajaran yang penting untuk melengkapi keutuhan rukun iman ini sejelas-jelasnya. Dan dalam proses memahami itu yang kita kejar adalah yang benarnya seperti apa. Sehingga kita di dalam memahami akidah seringkali mau tidak mau juga harus mengerti akidah yang menyimpangnya seperti apa. Karena kalau kita kita hanya fokus dengan mempelajari apa yang benar, nah kadang-kadang kurang waspada dengan adanya penyimpangan-penyimpangan yang tidak terasa. Maka dua-duanya yang penting, orang belajar tauhid juga harus belajar syirik itu seperti apa, sehingga dia mudah untuk menghindari. Orang belajar tentang keimanan, dia berusaha menjadi seorang mukmin, dia harus belajar kekafiran itu seperti apa. Ya, pintu-pintu menuju kekafiran itu apa saja. Lalu cabang-cabang kekafiran itu apa saja untuk bisa dijauhi. Ya. Orang mempelajari informasi yang benar mengenai Allah Ta'ala, mengenai perkara gaib, mengenai hari akhirat, dia juga harus belajar mengerti apa biasanya tahayul dan khurafat yang berkembang di masyarakat dari dulu sampai sekarang, untuk dia bisa menghindari. Ya. Jangan-jangan di sekitar kita juga muncul atau berkembang banyak sekali akidah-akidah yang buruk, ya, yang kurang disadari. Ini perlu untuk dipelajari. Itu inti dari pemahaman, yaitu tahu mana yang benar, mengerti juga mana yang keliru. Lalu yang kedua, setelah pemahaman adalah penghayatan. Penghayatan ini dari kata Arab, hayat itu artinya hidup, ya. Jadi difungsikan dalam kehidupan, betul-betul dirasakan lalu diijawantahkan dalam kehidupan nyata. Keyakinan yang sudah dipahami tadi. Kalau orang sudah paham, ya, lalu pemahamannya itu matang, kemudian dia akan melanjutkan dengan menghayati, yaitu mengamalkan apa yang sudah dia pahami itu, ya, baik untuk dirinya sendiri, ya, maupun untuk orang di sekelilingnya. Ada semangat juga untuk berdakwah, gitu. Baik dia ketika sendirian, ya, maupun ketika dengan bersama orang lain. Sendiri maupun bersama dengan orang lain ini, kalau dalam proses pendidikan, ya, yang tahapan menghayati akidah, itu sama-sama punya tingkat kesulitan sendiri-sendiri. Orang ketika sendirian, ya, godaan bisa banyak. Dia merasa aman dari pandangan orang lain, dia merasa tidak ada yang memantau. Nah, dorongan untuk melanggar, ya, karena tidak dilihat orang besar, kecuali bagi orang-orang yang punya akidah yang kuat. Kita sejak kecil mungkin sering diceritakan, ya, kisah seorang anak kecil atau 2 santri yang diberikan ujian oleh gurunya, ya, untuk menyembelih ayam ketika tidak dilihat oleh siapapun.
Nah, salah satu dari mereka ini tidak berhasil menemukan tempat yang di situ dia tidak dilihat oleh siapapun. Kenapa? Karena punya keyakinan kuat terhadap pantauan Allah Subhanahu wa taala. Punya akidah yang dia pahami dengan benar, lalu dia hayati. Dia hayati. Kalau hanya paham saja tapi dalam pengamalan tidak terejawantahkan, itu berarti belum masuk penghayatan. Dan kalau kita lihat misalnya dalam rukun iman, ya, di situ ada keimanan terhadap hari akhirat. Ini mudah untuk dipahami, ya, tidak rumit. Percaya bahwa setelah kita mati nanti itu ada kehidupan baru, ada alam barzakh, kemudian nanti ada hari kiamat, ada kebangkitan setelah kematian, semuanya akan masuk ke alam akhirat. Nanti di sana akan ada penghitungan amalan, akan ada balasan untuk kebaikan dan keburukan. Semuanya sudah dijelaskan oleh para ulama dan mungkin sering disampaikan oleh para ustadz, tapi itu baru tahap pemahaman. Nah, tahap penghayatannya manakala kita menghadapi satu situasi, ya, di mana kita perlu memilih antara mengedepankan kepentingan hari akhirat ataukah kepentingan sesaat. Lalu kepentingan sesaatnya ini naudzubillah misalnya berupa dosa yang membahayakan nanti di hari akhirat, di sini teruji penghayatan akidah itu. Ya. Setelah kita sudah paham, sikap kita ketika itu akan menentukan apakah kita betul-betul sebetulnya beriman terhadap hari akhirat atau tidak. Begitu juga rukun-rukun iman yang lain, apalagi iman terhadap takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ini penting sekali. Kalau orang sudah bisa memahami itu, kemudian dalam kehidupan sehari-hari dia akan berkisar antara senantiasa dapat nikmat dari Allah, ya, termasuk nikmat dalam bentuk prestasi. Ketika seseorang rajin bekerja keras kemudian mendapatkan hasil, ya, anak sekolah maupun mahasiswa rajin belajar kemudian mendapatkan prestasi akademik yang tinggi, di sini teruji keimanan dia terhadap takdir. Ya. Apakah dia tetap menghayati bahwa itu sebetulnya adalah sudah ditentukan oleh Allah, jadi merupakan karunia yang murni berasal dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Bahkan proses dia bisa belajar, dia mendapatkan hidayah untuk mempersiapkan prestasinya dengan baik, ini semua juga adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau keimanan terhadap takdirnya tinggi, ini akan selalu dia ingat. Tapi kalau tidak, ya hanya paham saja di depan, ya, kemudian pas ada peristiwa dia sudah lupa. Apalagi kadang-kadang muncul penyederhanaan keimanan terhadap takdir. Takdir itu banyak orang kita menganggap takdir itu ya hanya urusan usia, ya, urusan jodoh dan kematian. Hanya itu saja, ditambah rizki. Padahal semua kita dari awal sampai akhir kenikmatan yang kita terima itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, yaitu mendapatkan kenikmatan. Yang kedua, ketika dia mendapatkan musibah. Ini tidak kalah penting, ya. Khususnya mohon maaf mungkin bagi ibu-ibu dan para akhwat. Karena di sini tertuntut kesiapan bukan hanya ilmu, ya, tapi juga mental yang kuat. Nah, penghayatan itu sudah melibatkan emosi, melibatkan perasaan, ya, dan melibatkan mentalitas yang juga harus mumpuni. Ada cerita seorang perempuan di masa Rasulullah SAW, ya, meratapi seorang anggota keluarganya yang sudah meninggal. Kemudian Rasulullah datang. Kalau tidak salah beliau berpesan isbiri wahtasibi, sabar dan ihtasibi, itu carilah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ujian ini, di balik ujian itu ada ganjaran kalau kita mau bersabar. Ya. Lalu dia mengatakan ilaika anni innaka lam tusab bimusibati. Artinya enyahlah, engkau tidak sedang ditimpa kemalangan yang aku rasakan. Yang diucapkan ke Rasulullah, ya. Padahal kita tahu Rasulullah SAW itu beliau semenjak kecil sudah ditinggal oleh ayahnya. Lalu berusia tidak lama setelah itu, ya, ditinggal juga oleh ibunya.
ditinggal kemudian oleh kakeknya, ya, ketika sedang menghadapi gangguan atau serangan dari masyarakat kafir Mekah, ya, dua orang penopang perjuangan beliau, yaitu istri beliau Khadijah radhiyallahu anha dan paman beliau yang walaupun bukan muslim tapi ikut membantu, dua-duanya juga meninggal. Lantas kemudian beliau terpaksa hijrah pergi dari Mekah ke Madinah, meninggalkan semua harta yang ada di sana, meninggalkan kehidupan dengan tetangga di Mekah, datang ke lokasi yang baru. Cukup menghibur karena ada suasana lebih aman, lebih nyaman, dan masyarakat yang siap menerima dakwah. Lalu kemudian beliau berkumpul, artinya berkeluarga, berumah tangga dengan Sayyidah Aisyah. Tidak lama setelah itu ada ujian lagi. Istri beliau dituduh berzina. Lalu sebelum beliau hijrah ke Madinah, ya, kita lihat anak-anak beliau yang laki-laki semuanya meninggal. Dua orang, yaitu Al-Qasim dan Abdullah At-Tahir At-Tayyib. Ya, tinggal tersisa yang perempuan-perempuan. Yang perempuan ini kemudian berhijrah ke Madinah juga. Lalu di Madinah beliau nantinya mendapatkan putra lagi, yang ketika masih kecil baru berusia 2 tahun meninggal juga. Jadi habis putra laki-laki beliau di saat beliau masih hidup. Itu ujian yang luar biasa. Dibandingkan dengan seorang wanita kehilangan salah satu anggota keluarga. Dan kita tahu nanti sampai Rasulullah kemudian wafat, itu semua anak beliau bukan hanya yang laki-laki, tapi yang perempuan juga semuanya sudah meninggal, kecuali tersisa 1 orang. Setengah tahun setelah beliau wafat baru meninggal, yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ini ujian yang luar biasa, dirasakan oleh seseorang yang paling mulia. Nah, kalau orang bisa berpikir dengan normal, ya, Rasulullah yang begitu disayangi oleh Allah Ta'ala saja mendapat ujian yang sedemikian beratnya, ya, apalagi kita yang masih penuh kekurangan dan penuh dosa, sangatlah wajar kalau kemudian mendapat ujian dan cobaan dari Allah. Nah, tapi pada saat kejadiannya terjadi, disitulah akan teruji seseorang itu menghayati akidahnya atau bukan. Makanya di dalam lanjutan cerita tadi, ya, ketika kemudian sang perempuan ini kemudian insaf, ya, minta maaf ke Rasulullah SAW, beliau katakan, innamas sabru indas sadmatil ula. Sabar itu ya ketika pas jegler, ketika pas kejadiannya itu. Kalau sudah 3 hari setelah itu, sudah 1 minggu, sudah 1 bulan, 1 tahun, itu sudah biasa. Ya, dan tidak teruji, tidak menunjukkan penghayatan lagi. Nah ini, jadi ketika kita sudah membina dan mendidik diri kita pertama dengan pemahaman, dan mulainya harus dari pemahaman yang benar. Karena kalau salah di dalam memahami takdir misalnya, ya bisa salah-salah sikapnya nanti dalam penghayatan, dalam pengamalan. Kalau salah-salah dalam memahami hal gaib dan akhirat juga akan salah. Salah di dalam memahami sifat-sifat Allah juga akan punya efek yang kuat terhadap kesalahan kita di dalam menghayati akidah pada kehidupan sehari-hari. Lalu terakhir yang ketiga, setelah ada pemahaman yang bagus, ya, lalu ada penghayatan. Nah, yang paling berat dan paling puncak itu ada pengorbanan. Pengorbanan. Orang memahami dalam kondisi aman, santai, nyaman, biasa. Dia memahami akidah, belajar, ya, diajari. Asalkan orangnya punya semangat belajar yang tinggi, insya Allah mudah. Lalu menghayati untuk diamalkan sendiri, ya, ketika tadi saya nyebutkan baru 2, ada nikmat yang tiap hari kita terima, kita rasa syukur. Ada musibah yang kita alami, kita punya sabar. Lalu manakala musibahnya itu berupa kesalahan dari kita, dosa, naudzubillah, kita banyak-banyak beristighfar, ya, maka itu bisa dilakukan dan relatif mudah. Tapi yang paling berat itu ketika menuntut suatu pengorbanan. Orang ditinggal mati salah satu anggota keluarganya, ya, kemudian dituntut sabar. Itu mudah sekali. Kenapa? Karena dia mau bersabar, tidak ada yang berubah, ya, tidak akan bisa kembali. Tidak perlu ada barang baru yang dia lepaskan.
Makanya para ulama membagi tingkat kesabaran menjadi 3. Yang pertama sabar, as-sabru 'alal masaib, sabar menghadapi musibah. Ini paling rendah. Walaupun itu bagi kita bisa jadi berat, ya, tidak mudah. Kesabaran yang kedua yang tidak kalah beratnya adalah as-sabru 'anil ma'asi. Ya. As-sabru 'anil manhiyi anhu. Sabar mengekang diri supaya tidak menerjang sesuatu yang dilarang Allah. Nah, lalu yang lebih tinggi lagi, yang lebih berat lagi adalah sabar menjalankan perintah Allah. Oleh karena itu, kalau yang ketiga ini tidak dilakukan, nah itu sudah tingkatan juga yang paling berat. Kita tahu kisah Adam alaihissalam ketika kemudian beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu para malaikat dan juga iblis disuruh untuk menjalankan perintah Allah, bersujud kepada Nabi Adam. Pelanggaran iblis saat itu adalah tidak mau menjalankan perintah, tidak bersabar untuk menundukkan dirinya agar mau menjalankan perintah, padahal itu sangat sederhana sebetulnya. Tapi kalau orang tidak mau melakukan ini, tidak mau melakukan ini, maka itu berarti memang sisa keimanannya sudah sangat lemah. Ini baru satu perintah. Nah, belum nanti perintah-perintah yang lain yang itu jauh lebih berat lagi. Gitu. Lalu Nabi Adam alaihissalam, pelanggaran beliau adalah itu jauh sebelum beliau menjadi nabi. Ya. Ketika masih diberikan kenikmatan di surga bersama istri beliau, dan beliau adalah kakek moyang kita, tidak sabar menahan diri untuk tidak menerjang larangan makan buah yang dilarang oleh Allah di surga. Padahal itu hanya satu buah itu saja. Yang lain boleh, yang satu saja ini dilarang. Ternyata juga kita selaku manusia, ya, punya sifat untuk tidak bersabar. Ini. Nah, oleh karena itu kesabaran ini penting, ya. Tetapi yang lebih berat lagi adalah manakala kesabaran ini kita dituntut pada saat kita perlu mengorbankan sesuatu. Disitulah akan terlihat pembinaan akidah yang berhasil dengan yang tidak. Ya. Latihan mengatur diri, ya, untuk menghayati akidah yang sudah dipahami tadi, ya. Lalu kemudian sampai tingkatan mau mengorbankan sesuatu. Mulai dari yang paling sederhana, ya, mengorbankan sesuatu yang memang kita miliki, ya, tapi untuk beramal untuk kepentingan kita punya keyakinan, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah. Carilah dari apa yang diberikan oleh Allah ini kepentingan nanti di hari akhirat. Ya. Wala tansa nasibaka minad dunya, walaupun yang kepentingan di dunia juga tidak dilupakan. Nah, ini kita perlu mengorbankan diri. Orang bersedekah, apalagi orang berwakaf, ya. Wakaf ini jangka panjang, tetapi perlu mengeluarkan sesuatu. Orang dituntut lagi bukan hanya bersedekah harta benda, ya, tapi dia juga seringkali perlu mengorbankan tenaga. Lalu yang lebih berat lagi adalah termasuk mengorbankan nyawa. Ini tingkatan jihad, ya, perjuangan, dan perjuangan itu menuntut pengorbanan. Makanya tidak heran kalau kita dengar cerita, ya, anak kecil dalam peristiwa Ashabul Ukhdud, ya, yang ketika dia tahu pasti, ya, bahwa ajaran Islam ini benar, ya, ajaran tentang adanya Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban untuk beribadah kepadanya, kemudian kewajiban untuk mengesahkan Allah Azza wa Jalla, kemudian buruknya syirik, buruknya perbuatan-perbuatan orang kafir, buruknya orang yang mengingkari nanti adanya hari akhirat. Dia sangat mantap, sangat yakin walaupun masih anak kecil, mau mengorbankan dirinya. Untuk apa? Untuk kepentingan menghayati akidah yang sudah dia pahami tadi. Nabi Ismail alaihissalam ketika masih kecil, ya, mungkin kalau kita bayangkan nggak nyampe bayangan kita, kok ada anak masih sangat kecil ditawari oleh ayahnya,
ya, oleh ayahnya yang sudah meninggalkan beliau sekian lama di wilayah yang sangat gersang, ya kan? Begitu datang ditawarkan untuk dibunuh. Tapi apa kata beliau? Ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang memang diperintahkan kepada engkau. Kalau memang itu betul-betul wahyu dari Allah, maka pasti itu sesuatu yang baik dan benar. Ya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, dalam bahasa kita kali ini, ya, apa yang diucapkan oleh Nabi Ismail alaihissalam ini menunjukkan pemahaman akidah yang kuat dan penghayatan yang sangat tinggi, sangat mendalam, ya. Lalu kemudian pengorbanan yang luar biasa, mengorbankan dirinya sendiri. Meskipun ujung-ujungnya diselamatkan oleh Allah, tapi pada saat beliau mengucapkan itu, ya pilihannya hanya dua saja. Mau mendukung wahyu yang diperintahkan kepada ayahnya ataukah menolak. Beliau sendiri tidak mendapatkan wahyu secara langsung, hanya mendapatkan informasi dari ayahnya. Ayahnya pun mendapatkan wahyu itu bukan dalam bentuk yang sangat tegas, tapi hanya dalam bentuk wahyu, dalam bentuk mimpi. Tapi itu sudah cukup bagi seorang nabi untuk yakin, ya, bahwa ini betul-betul perintah dari Allah, ya. Lalu kemudian disampaikan ke anaknya. Nah, di sini terlihat akidah yang kuat itu. Oleh karena itu kalau kita ulang lagi, pertama dengan pemahaman yang baik dan benar, ya. Akidah dipahami secara baik dan benar, ini cara pendidikan yang pertama. Lalu yang kedua adalah akidahnya ini dihayati dalam kata-kata dan dalam tindakan nyata. Nanti berwujud perasaan. Ya, karena runutannya begini dalam hati manusia itu, ya. Pertama dia berupa wawasan atau pengetahuan. Kalau wawasan atau pengetahuan ini makin mapan, dia akan berwujud menjadi perasaan. Ada rasa suka, ada rasa benci. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Ini kalau sudah sampai tingkatan itu berarti bukan hanya paham, tapi sudah muncul perasaan suka, ya. Lalu rasa sukanya semakin kuat terhadap akidah Islam. Nah, nanti baru yang terakhir ini akan secara otomatis juga mudah diwujudkan, yaitu ketika pendidikan akidah kita terhadap diri kita ini sudah sampai tingkatan kita siap untuk berkorban, siap menjadi seperti Bilal bin Rabah yang rela untuk disiksa di tengah situasi yang sangat panas, ya, dan dengan sangat kejam hanya untuk mempertahankan akidah yang belum lama beliau yakini, tapi langsung paham, langsung dihayati. Siap menjadi seperti Yasir dan Sumayyah radhiyallahu anhuma wa anis sahabati ajmain yang siap untuk disiksa demi mempertahankan akidah ini. Maka kalau kita ingin mengukur berhasil atau tidaknya kita membina diri kita, ya, di dalam akidah yang kuat ini, tahapan ketiga inilah kita sudah siap atau tidak untuk berkorban, ya, membela akidah yang tadi sudah kita pahami. Nah, ini kalau kita ingin mengukur level kita masing-masing, dan setiap orang itu terhadap dirinya basirah, ya, sangat mengerti kondisi dirinya sendiri, tidak perlu dievaluasi melalui orang lain, cukup langsung dari diri sendiri dia lebih mudah memahami, ya, di samping mendapatkan nasihat dan arahan dari pihak lain. Nah, ini kalau kita ingin mengukur pencapaian pendidikan akidah kita. Tapi kalau kita ingin memulai dengan lebih mengintensifkan, nah berangkatnya dari menata pemahaman. Dan menata pemahaman ini memerlukan konsentrasi, ya, karena orang perlu belajar, orang perlu datang ke majelis-majelis ilmu, ya, dan itu sudah diteladankan sendiri oleh Rasulullah SAW ketika beliau dalam hadis yang semua kita kenal. Ya, Malak Jibril datang kepada beliau, ya, ketika para sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW dengan kemasan yang membuat para hadirin ini punya perhatian penuh, ya. Karena beliau datang syadidu bayadits thiyab, dengan kondisi pakaian yang sangat bersih, syadidu sawadis syar, dengan kondisi rambut yang sangat hitam. Artinya kelihatan ini orang segar, ya, dan rapi, bersih, tidak kelihatan sebagai orang jauh. Tapi wala ya'rifuhu minna ahad, tapi di antara kami tidak ada yang tahu. Kok ada orang sebersih ini,
sesegar ini, ya, kelihatan bukan orang datang dari safar jauh, ya, karena kalau dulu safar itu butuh berhari-hari, kemudian pastilah sudah berdebu, bajunya juga sudah tidak seger lagi, ya. Itu kalau orang safar, berarti ini bukan orang safar dari jauh, tapi wala ya'rifuhu minna ahad, tapi di antara kami tidak ada yang tahu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian di majelis tiba-tiba duduk di hadapan Rasulullah. Itu kan memancing apa? Perhatian, ya. Kemudian meletakkan tangan beliau di kaki Rasulullah, ya. Kemudian ucapan pertama, ya Muhammad, wahai Muhammad. Siapa ini kok kayak kurang ajar ya? Di antara sahabat, bahkan paman beliau sendiri, istri-istri beliau, tidak ada yang manggilnya itu wahai Muhammad. Manggilnya itu ya Rasulullah. Kok ini tiba-tiba datang, tidak ada yang kenal, terus mungkin bahasa anak sekarang sok akrab gitu ya, mendekat sekali ke Rasulullah, bahkan mendekatkan kaki beliau ke kaki Rasulullah, lalu tiba-tiba mengatakan ya Muhammad. Ini memancing perhatian sehingga sahabat saat itu betul-betul mendengar lengkap apa yang disampaikan saat itu, ya. Antara lain kita kenal dua sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Termasuk di dalam hadis itu ada pengajaran ketika bertanya, ya, setelah bertanya mal Islam, dimulai dari syahadatain, kemudian mal iman. Setelah bertanya dijawab, Rasulullah mengatakan sodakta, ya, engkau benar. Ini juga memancing rasa perhatian. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, makanya kita kalau di kajian, ya, sering-sering saja ingat hadis-hadis ini. Meskipun kita tidak merasakan peristiwa itu, tapi kita jadi ingat, dalam belajar itu perlu perhatian sejak awal, lalu di tengah-tengah perlu dicas juga perhatian, sehingga penangkapan jadi lebih kuat, lebih utuh, nanti untuk proses pemahaman lebih matang, sehingga penghayatan lebih bisa dilakukan, apalagi nanti sampai tahapan pengorbanan. Di dalam hadis itu Rasulullah menerangkan ajaran yang sangat global tapi sangat penting, yang menjadi inti dari ajaran akidah kita. Ketika ditanya mal iman, apa itu keimanan? Beliau menjelaskan, yang dijelaskan adalah rincian dari keimanan ini, ya. Antuk minabillahi, percaya kepada Allah, ya. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah. Kalau kita percaya dengan Allah, kita percaya asma sifat Allah, kita percaya Allah itu hayyun qayyum, maha hidup kemudian maha mengatur, ya. Lalu dzul jalal wal ikram, memiliki keagungan dan memiliki kemuliaan, termasuk memuliakan orang yang dikehendaki oleh Allah. Kita tahu dalam Al-Fatihah Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allahnya sendiri penuh dengan rahmah atau kasih sayang, ya. Kemudian Ar-Rahim, alladzi yarhamu al-mu'minin, yang kemudian menyampaikan rahmat dan kasih sayangnya kepada banyak manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Maka kita tahu dengan jelas Allah itu maha sempurna. Lalu bukan hanya maha sempurna, melainkan juga maha baik, maha pemurah. Nah, ini akan sangat memberikan efek yang kuat ketika seseorang misalnya menghadapi musibah, ya, dia punya Allah, maka tidak terombang-ambing, ya. Tidak heran kalau misalnya di wilayah-wilayah yang tidak percaya dengan agama, ya, ataupun tidak percaya dengan hari akhirat, maka banyak misalnya tingkat bunuh diri. Kenapa? Kalau orang sudah menghadapi masalah hidup macam-macam, ya, dia sudah stres, dia bunuh diri, mengira bahwa setelah kematian kisahnya berakhir, atau dia sedang berada dalam puncak kesuksesan, khawatir, ya, nanti 5 tahun lagi saya sudah tua, saya turun dari jabatan, prestasinya habis, mending saya berakhir saat ini, ya, sehingga punya legacy yang bagus. Ini kan karena tidak mempercayai, tidak punya keimanan terhadap sesuatu yang pasti nanti dia lewati, yaitu kehidupan setelah kematian. Tapi sebaliknya, orang yang beriman, ya, dia percaya penuh dengan itu, sehingga semua cobaan dan ujian selama di dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding nanti yang akan dihadapi di akhirat. Ini baru keimanan kepada Allah, dan baru satu aspek saja dari keimanan kepada Allah. Lalu percaya kepada malaikat, keimanan kepada malaikat. Bukan hanya kita punya wawasan, mengerti, oh ada malaikat, ada yang namanya Jibril, Mikail, ya, ada malaikat maut, ada malaikat penjaga
neraka, ada malaikat yang bagian membukakan pintu surga. Bukan hanya itu saja, tapi masing-masing posisi atau tugas yang diberitahukan kepada kita mengenai apa yang ada pada malaikat ini punya efek. Kita diberitahu ada malaikat rahmah yang akan menaungi orang melakukan kajian ilmu pengetahuan, maka kita pun jadi semangat. Ya. Kita diberitahukan malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada ini dan itu, maka kita pun menjauhkan itu dari rumah kita. Kita diberitahu bahwa ada malaikat yang senantiasa mendoakan orang yang berbuat baik. Malaikat yang mendoakan orang, ya, seorang laki-laki maupun perempuan yang mendoakan saudaranya yang ada di tempat jauh, maka dia pun menjadi semangat untuk melakukan itu. Jadi keimanan kepada para malaikat bukan hanya wawasan saja, bukan hanya hafalan nama-nama malaikat. Ya. Apalagi kadang-kadang yang dihafal ini pun hadisnya tidak sahih, ada yang dari Israiliyat. Ya. Wawasan itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah apa bagian dari wawasan ini yang bisa kita gunakan untuk penghayatan, untuk bisa kita resapi dan rasakan. Kita misalnya diberitahukan bahwa dalam hati seseorang itu ada dua agen, satu setan, satu malaikat. Yang setan ini senang membisik-bisikkan sesuatu yang buruk, yang malaikat ini senang bisik-bisikkan sesuatu yang baik. Maka kita pun lebih mengerti bagaimana situasi kita dalam hati ini bergejolak. Ketika kemudian hati kita agak condong ke buruk, kita bisa merasakannya, ya kan? Kita tahu oh ini efek dari setan. Ya. Efek dari setan, tapi dia tidaklah sedemikian kuat. Dia sebetulnya sangat lemah, bahkan ada juga pembisik kebaikan. Maka kita semangat pun lebih tinggi, dan sehingga bisa lebih percaya dengan, bukan percaya diri, tapi percaya dengan karunia Allah, bahkan bahwa manakala seseorang betul-betul punya niatan yang bagus, berusaha, ya, secara akidah dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas usahanya itu antara lain dengan memberikan taufik dan hidayah untuk melakukan kebaikan. Nah, ini contohnya. Lalu wa malaikatihi wa kutubihi, beriman dengan kitab-kitab Allah. Beriman dengan kitab-kitab suci yang diturunkan Allah kepada para malaikat, lalu kemudian malaikat itu menyampaikannya kepada para nabi, ya. Kita beriman ada kitab Zabur, ada kitab Taurat untuk Nabi Musa, ada Injil untuk Nabi Isa, dan lebih penting lagi adalah ada Al-Quran untuk Nabi Muhammad SAW. Keimanan ini kalau kita lihat dari awal sampai akhir, ya, yang pertama membuat kita sadar betapa besarnya nikmat Allah. Ya, kita bukan hanya diciptakan, diberi rizki, ya, diberi akal sehat, kemudian diberi komunitas sesama manusia, ya, tempat kita bisa berinteraksi, tapi kita juga diberikan panduan hidup secara jelas langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan melalui malaikat ke Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad sampai ke kita. Kalau semakin kita pelajari, ya, misalnya teman-teman yang juga aktif di kajian yang lebih intensif, atau belajar secara khusus di pesantren, atau mempelajari itu di perguruan tinggi dan macam-macam, akan mengerti Al-Quran itu sudah diturunkan pada abad pertama, bahkan Hijriah, bahkan sebelumnya. Sekarang kita sudah abad ke-15, tapi dari sekian ratus tahun, lebih dari 1000 tahun, ternyata betul-betul terbukti dijaga oleh Allah. Itu otomatis rasa syukur tadi, ya. Kemudian semangat untuk menekuni lebih jauh di samping kita memahaminya itu sangat tinggi. Kalau kita kupas satu persatu, coba lihat misalnya di agama lain, tidak ada kitab suci yang bertahan sampai zaman sekarang. Bahkan sudah ratusan tahun lalu sudah nggak jelas, ya, sudah diubah-ubah, sudah ditambah-tambahi, sudah tidak jelas bahkan siapa penulisnya. Itu padahal yang paling mending, apalagi yang mereka agama-agama yang sama sekali tidak punya warisan kitab suci, sehingga untuk mengkreasi ajaran agamanya mereka membuat-buat sendiri, termasuk membuat-buat mitos-mitos, ya, dan juga ajaran-ajaran yang kadang-kadang kemudian aneh-aneh. Ini suatu nikmat besar. Dengan kita beriman kepada kitab suci Allah, masuk di sana semua rasa penghayatan akan nikmat adanya wahyu. Nikmat wahyu ini dijaga sampai masa kita sekarang. Kemudian setelah itu
semangat untuk mendalami isinya, kemudian nanti menerapkannya bahkan memperjuangkannya, termasuk dengan pengorbanan tadi, menjadi bisa dibentuk dengan baik. Nah, begitu juga keimanan kepada Rasulullah. Ini juga satu paket ya dengan wahyu tadi, sama-sama merupakan kenikmatan besar bahwa ternyata kita diberikan utusan dari Allah ya, yang sama-sama seperti kita, jenis manusia. Sehingga dengan mudah kita contoh. Apalagi Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu beliau orang yang sangat bersahaja, bukan kategori para raja seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, tapi rakyat biasa, manusia biasa secara ekonomi dan kemewahan sosial, tapi memiliki akhlak yang luar biasa. Maka kita dalam kondisi apapun dengan mudah meniru beliau. Kalau kita dalam kondisi fakir miskin, nah beliau juga kehidupannya tidak bergelimang harta. Kalau kita dalam kondisi bergelimang harta, nah, beliau sendiri memiliki banyak nikmat harta yang sangat besar ya, khususnya ketika sudah di Madinah, tapi beliau infakkan begitu saja di jalan Allah. Dengan mudah bisa kita contoh ya. Jadi keimanan terhadap kitab suci ya, dan salah satu modal kehidupan yang sangat besar. Apalagi untuk para ummahat dan akhwat. Ya. Hari akhir itu menjadi hiburan yang luar biasa. Naudzubillah kalau misalnya ada yang berposisi seperti Asia, ditakdirkan mendapat suami yang durjana luar biasa, ya kan? Dia tidak punya kesempatan saat itu untuk memisahkan diri. Kalau sekarang syariatnya lebih jelas, ya. Tidak boleh muslimah di bawah suami yang kafir. Kalau saat itu beliau tidak punya posisi, tidak punya pilihan lain selain bertahan. Ya. Kalau orang semacam ini tidak punya keimanan mengenai hari akhirat yang kuat, maka tidak punya dorongan semangat yang besar ya untuk bisa bersabar dengan tetap beriman, menjalankan keimanannya di bawah pengaturan dan lingkungan Fir'aun seperti itu. Dan banyak kasus-kasus lain. Ada anak kecil mungkin terlanjur hidup di keluarga yang orang tuanya tidak beriman, ya. Sehingga dia punya pertama kekecewaan yang besar, ya kan? Lalu kemudian punya gangguan atau godaan, ya. Dia tidak aman, jangan-jangan nanti dipengaruhi dan seterusnya. Maka keimanan, termasuk keimanan terhadap hari akhirat inilah salah satunya yang akan membuat seseorang semangat menjalani itu semua, termasuk orang dalam kondisi normal di keluarga yang biasa lalu ditimpa banyak musibah ya. Di akhirat itulah yang nanti memberikan hiburan dan dorongan semangat. Maka tidak heran kalau Al-Quran dipenuhi dengan kisah-kisah tentang surga, dipenuhi dengan informasi-informasi juga tentang neraka, walaupun itu belum terjadi. Supaya apa? Kita senantiasa pertama meyakini itu, berjuang menuju ke kebaikan dan kejayaan di akhirat. Lalu yang tidak juga kalah penting, kita menjadi terhibur. Sebagaimana orang yang sendirian ya, dalam situasi dia menegakkan kebenaran, lingkungannya semuanya naudzubillah buruk, dia ada hiburan ketika mengingat cerita para nabi, mengingat cerita para sahabat dan seterusnya. Maka ketika kita juga berada dalam situasi yang sulit, entah secara harta benda, secara kesehatan, ya, secara kehidupan sehari-hari, keimanan terhadap hari akhirat ini di samping menjadi tujuan kita mengarah ke sana, juga menjadi hiburan yang luar biasa. Lalu terakhir keimanan terhadap takdir. Dalam proses memahami akidah ya, kita diajarkan bahwa takdir itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala sudah tahu apa saja yang akan terjadi di masa depan. Kemudian Allah juga sudah mencatatnya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kita menjadi yakin. Lalu yang tidak kalah penting, Allah jugalah yang membuat itu ada pada saat dia akan terjadi. Allah yang menciptakannya. Nah,
Kalau ini sudah kita yakini, ditambah tadi dengan keyakinan bahwa Allah itu maha bijak, maha pemurah, ya, maha penyayang, dan pasti menolong mereka yang betul-betul beriman secara jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang akan kita hadapi terimbangi oleh ini. Ya. Kita menjadi dalam kondisi likaila ta'sau ala ma fatakum. Apa yang luput, kenikmatan yang sudah kita gadang-gadang ternyata lewat, kita tidak putus asa. Kenapa? Yakin itu sudah ditakdirkan Allah, tidak mungkin ada yang berbeda. Lalu di balik takdir itu pasti ada hikmah, kebijaksanaan yang luar biasa, ada tujuan yang sangat mulia, sehingga kita dengan mudah bisa menjalaninya. Ya. Wala tafrahu bima atakum, dan juga tidak berbangga-bangga kalau kita mendapatkan prestasi segala macam. Oh, ini hasil kerja keras saya, bukan. Itu kita katakan pertama kali alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji hanya bagi Allah. Karena hanya dengan nikmatnya semua kebaikan ini terselenggara, termasuk kebaikan dalam arti kita mendapatkan prestasi. Jadi kita memuji Allah karena kita ditakdirkan bekerja keras, kemudian dari itu lahirlah prestasi, menjadi seimbang. Orang kalau sudah tinggi akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak lagi memerlukan konsep yang aneh-aneh. Ya. Yang kadang sekarang, masa sekarang banyak berkembang. Ya, dorongan agar seorang itu percaya diri. Kemudian diberikan kata-kata motivasi, intinya kamu bisa, kamu hebat. Ya. Macam-macam. Ini kan sebetulnya merusak akidah. Karena yang disuruh ke kita itu bukan percaya diri, tapi percaya, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Allah maha sempurna, maha mampu apa saja, lalu kita tinggal bertawakal kepadanya. Adapun kita justru kita melihat diri kita ini dengan penuh evaluasi. Makanya setiap pagi disuruh istighfar. Coba bayangkan ya, setiap pagi kita dianjurkan misalnya membaca Sayyidul Istighfar. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi. Kita setiap hari mengaku kita berdosa. Lalu ada ajaran baru menyuruh kamu hebat, kamu luar biasa, segala macam. Ini bertentangan dengan ini. Kita mengatakan diri kita serba kurang. Bahkan kadang-kadang sebelum bicara pun kita mengatakan a'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Kita menyatakan diri kita ini banyak potensi buruknya, lalu kita berlindung supaya diselamatkan dari efek buruk dari perbuatan-perbuatan kita yang buruk. Ini selarasnya adalah dengan pengakuan kita bahwa kita dalam posisi yang kurang dan penuh dengan dosa, tapi diimbangi pengakuan bahwa Allah itu maha memberikan nikmat. Ya, Abu'u laka bi ni'matika alayya. Sehingga tetap kita punya pihak yang sangat kita harapkan, ya, dan maha mampu melakukan segalanya, serta juga maha sempurna dan maha pengasih dan penyayang, sehingga apapun yang kita harapkan selama itu baik, kita punya tujuannya, kita punya pihak di mana kita meminta. Lalu di sisi lain kita senantiasa mengevaluasi diri, ya, dengan menyadari kekurangan kesalahan tadi, sehingga dengan harapan itu Allah Subhanahu wa taala akan membimbing, ya, membimbing jalan kita menuju yang terbaik. Intinya itu adalah mencapai keridhaan Allah, serta di balik keridhaan itu ada kebaikan untuk kita. Nah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Tafadhol kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Barakallahu fikum. Baik, disampaikan pada Ustaz Idham Masyud. Masalah kajian 1 jam terasa 1 menit selesai. Mudah-mudahan dengan bisa siaran lagi suatu saat ke Masjid Al-Muslim. Ustaz mau baca? Oh, ada ini ada kertas. Maksudnya minta bantuan saya membacakan. Baik, jazakallahu khairan. Kita sampaikan kepada Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Idham Masyud, Billahullah ta'ala. Dan giliran berikutnya kita masih punya waktu kurang lebih setengah jam. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan. Bapak ada yang mau menyampaikan langsung? Wah, silakan. Silakan dari Pak Sudi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Semoga Allah senantiasa rahmat Ustaz, memberkahi waktu dan ilmu Ustaz.
Konsep terkait tadi tahapan-tahapan dalam pemahaman masalah akidah, yaitu dimulai dari pemahaman, penghayatan, dan yang terakhir adalah pengorbanan. Memungkinkankah ada seorang hamba yang mungkin pemahamannya itu mungkin dalam tanda kutip sedikit sampai daki, cuma dari sisi pengorbanan begitu besar saja. Apakah itu juga dikatakan sebagai seorang mukmin yang kamil, atau butuh pemahaman dulu, setelah itu penghayatan, baru tahapan pengorbanan? Bismillah, alhamdulillah. Ya, jadi karena rincian dari pelajaran akidah itu sangat banyak ya. Untuk bisa memahami secara memadai, kita pun perlu menuntut ilmu secara getol dan banyak. Akan tetapi kaitan antara pemahaman dengan penghayatan ini ini didukung atau dipengaruhi oleh luasnya pemahaman. Tapi yang lebih penting lagi bukan luasnya, tapi benarnya pemahaman. Jadi walaupun orang baru paham 1, 2, 3 ajaran akidah, tapi dia paham secara benar, nah, maka itu sudah cukup untuk kalau betul-betul matang ya, mengantarkan seorang itu ke penghayatan. Hanya paham satu saja misalnya, tapi betul-betul benar sesuai dengan ajaran seharusnya, walaupun dia banyak yang belum mengerti rinciannya, itu sudah cukup untuk dia bergerak ke arah penghayatan ya. Lalu ketika penghayatan itu sudah tinggi, dia rela untuk sampai mengorbankan, dan ini sejak dulu sampai sekarang seperti itu ya. Tetapi dia berarti baru menghayati dan sampai berkorban di poin yang dia pahami itu. Jadi kalau misalnya dia sudah paham ya, tadi dia paham tentang sifat-sifat Allah ya, kemudian dia hayati ya, lalu kemudian dia perjuangkan itu sampai berkorban ya, itu sudah jalurnya gitu. Sudah jalurnya, walaupun banyak juga yang belum dia pahami ya. Yang lain-lain ini nanti kalau sudah dia pahami, nah baru bisa dia hayati gitu. Dan dalam hal semacam ini kita perlu melihat bahwa ajaran akidah itu kalau secara lengkapnya seperti disajikan dan sampaikan oleh para ulama sangat banyak ya. Tapi yang fardu ain, betul-betul wajib bagi kita masing-masing, itu tidak semua. Seperti tadi ketika Rasulullah menerangkan, kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat ya, terhadap malaikat, beriman terhadap kitab suci, terhadap Rasul-Rasul, terhadap hari akhirat, dan terhadap takdir yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit. Ini sudah menjadi dasar yang cukup bagi seorang mukmin ya, yang kalau dia matang, dia kemudian bisa menghayati itu. Walaupun dia belum tahu detailnya. Yang penting percaya. Pertama misalnya, kita ambil satu contoh supaya lebih jelas. Kita beriman dengan adanya malaikat-malaikat Allah. Nah, itu sudah satu pemahaman yang benar, sudah bisa langsung dihayati ya. Oh, Allah punya keagungan yang luar biasa. Allah mengatur dengan sangat cantik tatanan alam semesta ini. Tidak semuanya langsung Allah memprosesnya, tapi banyak yang melalui para malaikat, sehingga lebih terjalin. Memberikan kita juga pelajaran kalau kita mengorganisasi satu urusan itu perlu juga dengan cara kadang-kadang melibatkan banyak pihak. Nanti akan banyak yang merasakan seterusnya. Tapi dia belum tahu rincian malaikat Allah itu siapa saja. Maka dia punya penghayatan secara global begini ya. Tetapi dia belum secara detail menghayati. Tapi kalau dia tahu, oh ada malaikat yang datang ke majelis-majelis ilmu ya, menaungkan sayapnya, mendoakan agar mereka mendapatkan rahmat. Nah, dia punya secara khusus juga penghayatan mengenai hal itu, kaitannya dengan datang ke majelis ilmu. Kalau yang tadi kan dia belum tahu, sehingga hanya secara global saja. Nah, maka semakin lengkap pemahaman, penghayatannya juga akan semakin lengkap. Tapi walaupun masih secara global, bukan berarti dia tidak bisa menghayati. Dia tetap bisa menghayati dengan maksimal, tapi juga dalam
bentuk yang masih global ya. Wallahu a'lam. Baik, melanjutkan pertanyaan dari Pak Sotik. Kalau kita diminta untuk membandingkan ketika ada orang memahami satu akidah tertentu dan dia menghayati, lalu dia berkorban sampai pada titik kematian, dengan orang yang kedua, dia belajar banyak, bahkan tahu tentang berbagai macam ikhtilafat dalam masalah akidah. Kira-kira di dua posisi ini, jika kita bandingkan itu mana yang lebih baik? Alhamdulillah. Mestinya antum yang menjelaskan. Ya, begini. Sebelum menjawab itu, kita perlu menekankan ulang, ya, satu rumusan yang ini sesuai dengan kenyataan manusia. Bahwa seorang manusia kalau pemahamannya itu memang benar 100%, ya, dan pengetahuannya itu mantap 100%, dia tidak mungkin tidak menghasilkan apa-apa. Secara psikologi manusia seperti itu. Kalau pengetahuannya betul-betul mapan 100%, pastilah akan muncul efek. Ya, tadi saya menyebutkan secara singkat, orang itu tahu. Setelah tahu kemudian merasa, punya perasaan. Kalau tahu bahwa ini itu bagus, otomatis kita punya perasaan bahwa perasaan untuk menyukai ini. Ya. Tahu bahwa ini itu buruk, otomatis kita punya perasaan membenci itu. Itu kalau pengetahuannya sudah maksimal. Tidak mungkin kita, ya, misalnya suka dengan rasa manis, lalu tahu bahwa yang ada di gelas kita ini rasanya manis, tapi tidak ada rasa suka. Tidak mungkin. Itu sudah rumusan manusia, otomatis akan begitu. Lalu kalau sudah perasaannya maksimal, akan lahir keinginan. Jadi ini tiga terminal dalam hati seseorang, ya. Pengetahuannya sudah maksimal, dia akan muncul perasaan. Perasaannya sudah maksimal, dia akan tergerak, membuahkan kehendak atau keinginan, ya. Pengetahuan, perasaan, keinginan, ini sudah runutannya. Maka kalau kita ingin menyetir agar seseorang itu, termasuk diri kita, punya keinginan yang tertentu, ya, keinginan untuk misalnya rajin menghadir majelis ilmu, keinginan untuk misalnya rajin membaca Al-Quran, maka tumbuhkan perasaan suka tadi, ya. Atau keinginan sebaliknya, keinginan ingin jauh dengan yang namanya zina, jauh dengan yang berbau syirik, jauh dengan akidah-akidah yang tidak benar. Tumbuhkan perasaan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Tumbuhkan itu perasaan tidak suka, nanti otomatis dia akan punya semangat untuk keinginan untuk menjauhi itu. Nah, untuk menumbuhkan perasaan ini perkuatlah pengetahuan. Beritahu, detailkan, tunjukkan, buktikan bahwa ini itu baik, ini itu buruk, ini menyenangkan, ya. Ini tidak menyenangkan. Orang kalau sudah diberitahu bahwa ini menyenangkan, akibatnya menjadi bahagia orang yang melakukan, otomatis akan tumbuh perasaan. Nah ini. Jadi kalau dalam kondisi yang sebetulnya, ya, orang yang pemahamannya mapan itu pastilah dia akan menghayati dan nanti bahkan sanggup berkorban. Kalau orang mengaku pemahamannya mapan tapi dia lemah menghayati, ini berarti sebenarnya pemahamannya belum sampai tingkatan yang maksimal. Karena itu innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya saja yang takut Allah itu hanya ulama, dan sesungguhnya yang ulama itu hanya yang takut Allah. Karena kalau betul-betul tahu Allah itu, ya, secara akidah tadi pemahamannya tahu Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, Allah itu sangat luas karunia-Nya, tapi juga syadidul iqab, ya, sangat keras dan luar biasa siksaannya kalau menyiksa nanti di akhirat. Nah, maka otomatis muncul rasa takut itu otomatis, ya. Karena saya bukan pengecualian gitu. Saya juga bagian dari yang akan terancam untuk disiksa manakala tidak memenuhi hak Allah ini. Nah, oleh karena itu saya ulang lagi, kalau pemahamannya itu betul-betul benar dan maksimal, maka dia pasti akan berujung ke penghayatan. Makanya para ulama mengatakan iman itu qaulun
wa amal ya, ucapan sekaligus perkataan sekaligus amalan. Mulai dari amalan di hati. Karena amalan di hati ini yang akan menumbuhkan amalan di anggota badan ya. Dia ibarat raja yang kalau dia baik, baik semua anggota badan. Kalau dia buruk, buruk semua anggota badan. Nah, oleh karena itu tidak ada orang yang pemahamannya baik ya, keimanannya baik tapi tidak dihayati, pasti bermasalah. Ya, pasti bermasalah. Karena itu di surah Al-Baqarah awal-awal hanya ada 3 jenis orang yang beriman luar dalam. Ya. Itu disebut sebagai al-muflihun. Lalu kemudian orang yang kafir luar dalam, sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum itu. Lalu yang ketiga adalah kafir secara batinnya, zahirnya seolah-olah mukmin, orang munafik. Tidak ada jenis ketiga yang dalamannya itu bagus tapi amalannya jelek. Itu tidak mungkin, ya, tidak masuk akal, tidak sesuai dengan hukum manusia. Ya. Kalau dia dalamannya baik, pasti luarnya juga akan baik. Kalau dia luarnya baik, bisa jadi dalamannya baik, ya. Bisa jadi dalamannya memang jelek. Dan kalau luarnya jelek, pasti dalamannya juga jelek. Maka kalau dibandingkan antara orang yang pemahamannya menghasilkan penghayatan dengan orang yang pemahamannya tidak bisa menghasilkan penghayatan, tentu yang pendalamannya menghasilkan penghayatan. Walaupun sekilas dia hanya paham sedikit. Nah, kalau sedikit dan banyak ini urusan lain, ya. Dia ada banyak masalah-masalah, ya, yang sebetulnya cukup terwakili dengan satu saja. Ya, karena ini bagian dari rincian. Misalnya apa? Kita paham akidah tauhid. Ya, kalau orang pemahaman tauhidnya mantap, dia pasti menghayati lalu bahkan memperjuangkan dan siap berkorban. Tapi dia tidak harus paham jenis syirik itu apa saja. Nah, misalnya ada 200 jenis syirik. Dia yang penting menjauhi itu sudah cukup, gitu. Adapun yang paham sekian jenis syirik tapi tidak sampai pemahamannya menghasilkan penghayatan, ini justru bermasalah. Dia mengerti banyak sekte sesat, dia mengerti masalah-masalah yang bertentangan dengan syariat, tapi yang benarnya tidak dia hayati. Barangkali itu, Ustaz. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh kertas. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan ujian hidup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon nasihatnya. Dari dulu banyak ujian-ujian besar yang Allah berikan kepada saya. Seperti 1, lahir dari keluarga yang sangat kekurangan. 2, kakak saya yang mengalami kecelakaan hingga otaknya harus disusun ulang. 3, suami yang belum bisa jadi imam dan kepala rumah tangga yang baik untuk saya dan keluarga. 4, keponakan yang saya biayai tetap bikin kecewa pergaulannya. Alhamdulillah ujian di atas saya bisa terima dengan ikhlas. Tapi ketika saya diuji melalui anak, kenapa ikhlas itu berat sekali. Bahkan rasa putus asa sering saya rasakan. Rasa takut kepada Allah lah hingga sampai saat ini yang mencoba saya bisa menerima ujian itu. Takut tidak bisa mempertanggungjawabkannya kelak di akhirat. Ya, bismillah, alhamdulillah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari semua kesulitan hidup, ya, dan memberikan kita afiat atau keselamatan untuk kedepannya. Mungkin saya bisa jawab singkat seperti ini. Kalau rasa takut terhadap anak dalam arti takut kita tidak mampu bertanggung jawab ke hadapan Allah karena tidak mampu membina anak dengan baik, ini justru rasa takut yang bagus, ya. Rasa takut yang justru perlu dipelihara, ya. Dan itu tidak membuat hidup menjadi sulit. Kalau kita punya rasa takut kepada Allah, tidak mampu bertanggung jawab dengan baik, ya, asalkan betul-betul rasa takut, ya, itu tidak akan berbuah kemudian kita hidupnya menjadi tidak bahagia. Itu justru bahagia karena ini bagian dari sharihul iman. Kita takut kepada Allah atau takut tidak mampu menunaikan hak Allah, ini justru sesuatu yang bagus. Dan dalam praktek nyata, coba antum merasakan,
kalau kita punya rasa takut seperti ini dan kita pelihara saja rasa takut ini, justru sedikit muncul harapan atau rasa aman. Ya. Karena takutnya orang mukmin itu kan diimbangi dengan harapan. Dia karena takut maka memohon kepada Allah, berdoa terus kepada Allah, maka dari proses itu ya dia ibadahnya menjadi makin rajin, ya makin hati-hati, itu justru mendatangkan kebahagiaan. Ini satu. Dan kedua, seringkali kadang ya ini secara umum bisa terjadi ke siapa saja. Sebetulnya yang dominan itu bukan rasa takut, tapi rasa kecewa dan rasa setengah protes, gitu ya. Sebenarnya protes tapi protesnya itu tidak bisa terang-terangan, ya. Sehingga masuklah dia sebenarnya tidak terima, ditakdirkan oleh Allah begitu, itu dia tidak terima. Ini perlu kita waspadai. Ya Allah, orang-orang kok dapat anak kok gampang gitu ya. Saya kok dapat yang seperti ini, salah saya apa? Saya sudah diuji selama sekian tahun aneka macam ujian, mereka nggak diuji. Giliran dapat anak, mereka dapat enak, saya enggak. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Rasa protes terhadap takdir Allah kadang-kadang dibungkus dengan berbagai macam perasaan yang seolah-olah baik, ya. Tapi sebetulnya bukan. Ini perlu kita obati. Ya, kita obati. Saya berikan 2 tips saja. Pertama tadi, ya, seperti di hadis Rasulullah, beliau mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling besar ujiannya itu adalah para nabi. Baru kemudian yang di level bawah mereka, kemudian di bawah mereka, ya. Kita ingat-ingat bagaimana dulu Rasulullah diuji dengan sekian banyak cobaan. Itu manusia terbaik loh. Itu diuji dengan ujian yang paling berat. Nah, kita yang sama sekali bukan terbaik, ya pantas-pantas saja dapat ujian semacam itu. Ini satu. Yang kedua, senantiasa kita lihat kalau dapat ujian atau musibah, lihatlah yang lebih parah, yang lebih berat. Nah, itu menurunkan rasa protes tadi. Sebenarnya kalau orang sudah mapan akidahnya, dia tidak mengharuskan untuk begini. Dia nggak perlu nyari mana yang lebih parah dari saya, tidak perlu dicari, ya. Karena itu di sisi lain juga jadinya mengurangi pengagungan kita kepada Allah kalau tidak beres secara mikirnya. Ya, kan bisa jadi beralih. Oh, saya masih bagus nih. Tapi kenapa ya Allah kok menguji dia begitu? Nah, bisa berganti gitu. Makanya banyak orang kafir gara-gara itu kan, murtad. Kenapa kok ada orang dibiarkan tersiksa? Kok seolah-olah Tuhan mendiamkan saja segala macam. Ini juga beresiko, ya. Tapi kalau kita keimanan yang kuat, sekedar untuk menurunkan, oh iya ya, tetangga saya juga nggak kalah repot, gitu. Atau bapak saya nggak kalah repot, atau ada orang lain yang tidak kalah repot. Nah, lalu yang ketiga, orang yang beriman ketika dapat ujian atau musibah, pertama tadi dia sabar, ya. Kalau lebih tinggi bisa ridho, tapi ridho itu menurut Ibnu Qayyim tidak wajib, ya. Ketika kita musibah, yang wajib itu sabar saja. Sabar itu artinya tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Kalau ridho itu bukan hanya tidak mengeluh, tapi dia senang. Ini kan berat ya, puas. Itu kan happy. Seperti Urwah ketika anak beliau wafat, ya, saat beliau sedang diamputasi, ya, bangun-bangun kakinya hilang satu. Kata beliau, alhamdulillah saya dikasih 4 nih, 2 tangan 2 kaki cuma diambil 1. Masih banyak kan yang tersisa. Lalu anaknya meninggal. Saya punya 6 anak, ada riwayat lain 4 anak. Hanya diambil 1, berarti masih banyak yang tersisa. Ini kan ridho betul-betul nyata dipraktekkan oleh generasi terdahulu, tapi sulit, gitu. Sehingga dikatakan para ulama tidak wajib. Kalau kita bisa sampai tingkatan itu, alhamdulillah. Minimal kita sabar, tidak mengeluh. Mengeluhnya hanya innama ashku bathi wa huzni ilallah, hanya kepada Allah saja. Nah, lalu yang ketiga, tadi saya nyebutkan 2. Yang ketiga yang tidak kalah penting bagi seorang mukmin, cari solusi dan jangan putus asa. Jadi kalau kok saya sudah ini Ustaz, sudah puluhan tahun gak berhasil ini mendidik anak, jangan putus asa, masih ada kesempatan hidup. Walaupun misalnya hanya tinggal 1 jam, itu masih ada kesempatan. Walaupun sampai meninggal gagal tidak masalah, karena yang akan dinilai itu usaha kita. Lalu kita perkaya dengan kisah-kisah, ya, yang nyata tapi mengandung pelajaran. Misalnya apa?
Imam Fudail bin Iyad, salah satu ulama di masa salaf, itu dulu terkenal katanya orang taubatan, ya, taubat dari ketika melakukan maksiat, kemudian suatu ketika mau melakukan maksiat ternyata mendengar orang baca Al-Qur'an. Ya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Artinya enggak saatnya orang-orang yang beriman itu untuk tunduk hatinya kepada Allah. Lalu seketika beliau taubat menjadi Abidul Haramain yang ahli ibadah di Mekah dan Madinah. Nah, ketika punya anak beliau namanya Ali, maka beliau dijulukannya Abu Ali. Ternyata punya anak yang luar biasa sulit diatur. Sampai beliau kemudian berdoa, ya Allah, saya sudah tidak mampu lagi, fa'adzibhu, didiklah langsung anak saya ini. Ternyata setelah itu kemudian anaknya berubah menjadi anak yang sangat sensitif kalau mendengar Al-Quran, mendengar surga dan neraka, sampai sensitifnya lebih dari normal, ya. Makanya beliau kalau sholat tahu anaknya bermakmum dipercepat atau nggak jadi gitu, karena takut nanti berpengaruh. Dan ternyata anak kecil ini, Ali bin Fudail ini, memang meninggal di usia muda saat mendengar bacaan Al-Quran tentang neraka. Jadi sangat terhati. Nah, bandingkan ya, dari yang tadi sangat sulit dididik, ya, dengan beliau terus berdoa, akhirnya betul-betul dikabulkan Allah, bahkan melebihi ekspektasi gitu, menjadi anak yang sangat peka, dan insya Allah meninggal juga dalam husnul khatimah. Maka pesannya adalah selama masih ada kehidupan tidak ada istilah putus asa, dan kalau sudah mati ya sudah tidak putus asa juga. Maka putus asa itu tidak boleh, baik ketika kita menghadapi kesulitan maupun ketika sudah berusaha dan kesulitannya belum selesai, ya, sampai nanti meninggal dunia. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu. Ada pertanyaan selanjutnya. Apakah jika seorang hamba pernah melakukan kesalahan dosa lalu meraih hidayah Allah, lalu ia pun muhasabah diri, kemudian dia paham akan kesalahan dan ambil semua hikmah akan sebuah takdir Allah, apakah ini bisa disebut bahwa dirinya sudah punya akidah, mengambil hikmah dari kesalahan di masa silam dan dianggap itu sudah menjadi takdir Allah? Ya betul. Jadi dalam akidah tentang qada qadar kan kita diajari semua yang terjadi ini sudah ditakdirkan Allah. Termasuk kita melakukan amal baik dan amal buruk itu juga sudah ditakdirkan Allah. Nah, tetapi kita tidak boleh beralasan bahwa sudah ditakdirkan sehingga tidak evaluasi. Justru sebaliknya. Ya, kita tahu itu ditakdirkan Allah, tapi di sisi lain kita tahu Allah punya ajaran-ajaran, punya syariat-syariat. Orang kalau melakukan kebaikan harus bagaimana, ya. Orang kalau melakukan keburukan harus bagaimana? Harus bertobat, harus istighfar, ya. Nah, runutannya seperti itu. Jadi sudah benar dia meyakini bahwa semua yang terjadi itu atas takdir Allah, termasuk amalan yang dia lakukan. Lalu dia yakin bahwa di balik itu ada hikmah yang besar, ya kan? Lalu ke depannya, tugas dia adalah melanjutkan itu semua. Melanjutkan itu semua tanpa perlu peduli saya nanti ditakdirkan apa ya. Kan kita juga nggak tahu dan tidak diberitahu. Ya. Nah, harapan atau peluang berbuat baik itu dua. Bisa jadi karena kita sudah diberitahu nanti ujungnya baik. Ini terjadi di para nabi, para rasul dan para sahabat. Mereka diberitahu, mereka dijamin masuk surga, ya. Itu tetap karena sudah dijamin nanti pasti berhasil, ya tetap berbuat, gitu, ya. Atau belum jelas, masih dua kemungkinan, bisa jadi masuk surga, bisa jadi masuk neraka. Nah, ini juga harus lebih getol lagi karena tidak ada jaminan. Ya. Orang baru berhenti beramal itu ketika sudah diputuskan dia pasti masuk neraka seperti Abu Lahab, maka berhenti pula taklif. Atau sudah nazak ketika mau meninggal, nanti misalnya di hari kiamat sudah matahari terbit dari barat, disitulah terputus harapan untuk beramal karena sudah selesai. Jadi ketika sudah diberitahukan takdir Abu Lahab nanti akan masuk neraka, ya sudah selesai amalan. Ya, begitu juga kalau sudah ditutup pintu untuk beramal. Maka ketika belum tutup, ini harapan besar bagi kita untuk melanjutkan tadi. Allahu a'lam.
Baik, jazakallah khairan. Bapak ada yang mau disampaikan? Oh, Pak Sotik ada pertanyaan dari WA. Ya, silakan. Izin bertanya, sekarang sedang tren, misal aku bisa Yura, menyebutkan dia bisa apa, ikut-ikut di medsos, bagaimana mengingatkan teman, ummahat yang subscribe, demikian. Ya. Yura. Ya, ini intinya mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi memotivasi diri sendiri, ya, dengan mengatakan bisa begini, bisa begitu, ya. Sehingga nanti mencapai kesuksesan, ya. Apa namanya? Apa tadi, Ustaz? Yura apa Yureka? Yura. Yura. Ya. Yang saya tangkap seperti itu, ya. Memang ada tren begitu. Jadi anak kecil diberikan motivasi katanya supaya dia happy, sehingga nanti apa namanya seterusnya itu akan semangat. Terus dia lebih banyak dia jangan sampai dilarang-larang. Nah, kalau dilarang-larang itu menimbulkan suasana negatif, sehingga nanti apa namanya vitalitasnya kurang, ya, kinerjanya tidak akan bagus. Itu tidak akan bagus. Nah, ini sebetulnya konsep-konsep yang tidak beres justru. Kalau kita baca misalnya ahli pendidikan yang diabadikan dalam Al-Quran, ya, Luqman Al-Hakim, ya, pesan beliau kepada anaknya apa? La tusyrik billah. Larangan. Larangan itu sesuatu yang bagus dan positif untuk jiwa manusia. Larangan itu sangat penting. Yang perlu diberikan apa namanya catatan adalah jangan sampai hanya melarang saja. Ada dua, jangan sampai hanya melarang saja tanpa menjelaskan kenapa itu dilarang. Menjelaskan bahwa itu buruk itu penting, dan itu kalau hilang maka larangannya menjadi bisa jadi negatif tadi. Tapi kalau larangan diikuti dengan penjelasan, nah, tadi kan penjelasan itu menumbuhkan pemahaman, pemahaman akan terhayati, gitu. Dan nanti diamalkan. Makanya pesan Luqman tadi apa? La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Diberitahu anaknya, kenapa sih nggak boleh syirik? Oh, syirik itu ternyata kezaliman, ya. Apa namanya kesewenang-wenangan seorang hamba, dan bukan hanya kepada dirinya tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan apa namanya? Itu kan luar biasa, ya, pelanggaran yang luar biasa ketika seorang hamba justru sewenang-wenang terhadap pihak yang selama ini memberikan nikmat dan karunia kepadanya. Nah, jadi larangan itu sangat bagus asalkan kita pertama sertai dengan apa namanya penjelasan kenapa dilarang, ya. Kalau masih kecil banget mungkin belum, ya, yang penting disingkirkan saja. Tapi kalau sudah memayyiz, memahami, nah dijelaskan. Yang kedua, jangan hanya larangan, gitu. Tapi diberi perintah-perintah, diberi amalan-amalan. Mengamalkan satu kebaikan itu lebih penting dibanding menjauhi satu keburukan, ya. Kalau dia levelnya sama, ya. Mengamalkan kebaikan itu lebih penting karena dia menghasilkan sesuatu yang bagus, ya, dibanding sekedar menjauhi keburukan, walaupun dua-duanya penting, ya. Makanya dosanya iblis itu adalah dosa menolak perintah. Itu lebih parah dibanding dosanya Adam, dosanya menerjang larangan, gitu. Maka larangan itu pertama harus disertai dengan penjelasannya, ya. Yang kedua dia diberikan apa gantinya, gitu. Lalu misalnya jangan apa namanya, jangan rame di kelas, ya, nggak bisa hanya begitu saja. Berikan apa aktivitasnya. Nah, jangan lari-lari di masjid. Terus dia apa yang dilakukan? Harus ada alternatifnya, karena manusia itu haris dan hammam, senantiasa pikirannya bekerja, angan-angan terus, dan punya keinginan. Maka kalau tidak diisi dengan yang baik, ya dia akan mengarah ke yang buruk. Tidak bisa hanya dilarang, nanti jadinya bisa menjadi anak yang pasif, menjadi anak yang apatis, gitu. Tapi diberikan alternatifnya. Dan kita punya banyak sekali kegiatan di dalam beragama ini yang baik-baik, ya. Yang kalau itu dilakukan sudah nggak ada kesempatan untuk melakukan yang buruk. Maka dalam berdakwah, mendidik, termasuk untuk diri kita,
Ya, jangan hanya mengekang, melarang, tapi berikan apa nih aktivitas lain pengganti dari itu. Nah, kalau sudah seperti itu tidak perlu lagi saya hebat, saya bisa begini. Ya. Cukup katakan tadi Allahu ala kulli syai'in qadir. Tawakkaltu ala Allah, itu kan ucapan apa namanya afirmasi ya, yang kita berikan ke anak didik ketika dia keluar rumah. Ya, ketika dia keluar dari pintu bukan saya hebat, saya di kelas nanti ranking 1, bukan, tapi Bismillah. Nah, dia menggantungkan diri dengan Allah, nyebutnya nama Allah karena Allah yang paling baik dan mulia. Ya, tawakkaltu 'ala Allah. Ya, lalu dia doa raditu billahi rabbah. Ya, jadi yang dia puji itu bukan dirinya, yang dia puji itu Allah, yang dia puji Rasulullah sebagai panutan. Ya, maka afirmasi yang perlu kita berikan ke anak-anak didik ya, dan juga diri kita adalah itu. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, wala ilaha illallah, itu puji Allah. Ya, al-baqiyatus sholihat. Daripada mengatakan saya hebat, saya jago, ternyata ngerjakan tugas nggak bisa, akhirnya down. Tapi kalau Allah Maha Besar, masih gagal, semangat masih. Gitu. Kalau berhasil, langsung pujiannya ke Allah. Apapun yang akan dialami tetap nyambung dengan kata-kata afirmasinya tadi. Allah a'lam. Semoga bisa jadi banyak sekali masukan bagi kita semuanya. Nah, sekarang sudah jam 10. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan. Insyaallah nanti kita tunda untuk disampaikan bulan depan. Boleh kapan-kapan. Kedatangan beliau untuk sesi berikutnya, insyaallah. Kita aturkan jazakallahu. Mungkin Ustaz ada kalimat terakhir yang mau disampaikan. Baik, itu tadi kita bahas ya. Intinya adalah pendidikan akidah, dan pendidikan itu pertama terhadap diri kita sendiri. Ya, saya sebutkan tadi 3 terminal. Pertama adalah pemahaman yang baik dan benar ya. Lalu kemudian penghayatan. Penghayatan ini harus kuat dan berkelanjutan. Tidak boleh hanya sekali, 2 kali ya, karena harus istiqomah tadi. Ya. Bisa jadi hari ini kita merasa mantap gitu. Setelah sekian lama sudah ngelior lagi. Makanya terus dievaluasi penghayatan ini, dan kalau ini sudah nanti pengorbanan itu akan lebih mudah, dan itu harus kita lakukan. Mulai dari yang sederhana, mengorbankan waktu, tenaga, dan harta benda, sampai ketika saatnya kita mengorbankan nyawa. Dan kalau sudah pemahamannya bagus, yakinlah bahwa di balik pengorbanan ini Allah akan memberikan lebih. Allah itu Maha Syakur, Maha membalas, Maha berterima kasih. Sehingga kalau kita merasa kita melakukan amal baik kok tidak ada efek bagusnya, ketahuilah itu sebenarnya kita belum beres amalannya. Karena Allah Maha membalas. Pasti kalau kita melakukan baik akan diberikan balasan luar biasa. Gitu. Nah, kalau kita mendapatkan balasan luar biasa, saat itulah kita banyak-banyak bersyukur. Ya. La in syakartum la azidannakum. Semakin kita bersyukur, semakin juga akan ditambah oleh Allah Jalla. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang betul-betul dapat memahami akidah Islam ini dengan baik dan benar, ya. Kemudian menghayatinya, ya, dan berujung pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala baik ketika di dunia maupun di akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam tasliman katsiran mazida walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.